Kedua orang ketua itu merasa gembira sekali dengan kemenangan mereka yang berturut-turut dan kepercayaan mereka kepada diri sendiri makin besar. Setidaknya mereka kini sudah termasuk golongan atas, karena bukankah yang tinggal di situ hanya rombongan yang terkenal di samping perguruan-perguruan bersih seperti perguruan awan, perguruan raja elang dan lain-lain. Andai kata mereka dikalahkan sekalipun, mereka sudah mengangkat nama sendiri dan perkumpulan yang tidak dapat disejajarkan dengan perkumpulan kecil, seperti yang telah dikalahkan tadi. Patek Nilam ketua Raja Ular Timur yang bertindak sebagai juru bicara dan sebagai tuan rumah segera menjurat dan berkata, harap para tetua tidak ragu-ragu untuk segera maju. Kami berdua siap mencari petunjuk. Ketua dari Raja Ular Timur, jangan sombong setelah memperoleh kemenangan. Akulah lawan kalian. Ucapan ini disusul berkelebatnya bayangan orang dan di situ telah berdiri seorang pendeta Hindu berpakaian kuning yang membawa keris di punggungnya. Gerakan pendeta Hindu ini amat ringan seperti sehelai bulu ditiup angin. Ternyata dia adalah seorang pendeta Hindu yang usianya sudah 60 tahun lebih. Tubuhnya kurus kering tanpa daging, hanya kulit membungkus tulang. Wajahnya seperti tengkorak, sangat menyeramkan. Mohon tanya, siapakah nama dan julukan dan juga dari perguruan apa? Patek Nilam menjura dan memandang penuh perhatian karena dia tidak mengenal pendeta Hindu ini. Aku kira Murka, bukan dari perguruan manapun juga, seorang pendeta perantau yang kebetulan mendengar akan pertemuan ini. Aku ingin mencoba kepandaian jago-jago dari seluruh penjuru. Patek Nilam yang dapat menduga bahwa pendeta Hindu ini tentu lihai sekali, segera berkata, baik sekali. Siapakah di antara kami berdua yang mendapat kehormatan? Hahaha. Suara ketawa pendeta Hindu itu melengking, mengejutkan semua orang. Kalian berdua ketua-ketua cilik ini majulah bersama. Akan aku layani sekaligus juga agar tidak membuang banyak waktu. Mendengar ucapan ini, terkejutlah semua orang. Kedua orang ketua ini amat lihai dan sudah memperoleh kemenangan sampai 3 kali. Akan tetapi kini mereka ditantang untuk mengeroyok pendeta Hindu kurus kering ini. Betapa takaburnya! Kedua ketua itu menjadi merah mukanya dan saling pandang. Kemudian Patek Nilam menjura kepada semua tokoh Jawadwipa dan berkata dengan lantang. Pertandingan adu kanuragan antara satria tidak mengenal keroyokan dan harus berjalan dengan adil. Akan tetapi sekarang kira Murka menantang kami berdua untuk maju bersama. Hal itu disaksikan oleh semua tetua yang hadir, sehingga seandainya kami memperoleh kemenangan, harap jangan dikatakan kami curang dan mengandalkan pengeroyokan. Hahaha. Siapa bilang kalian akan menang? Majulah. Sambil berkata demikian, pendeta Hindu kurus mencabut kerisnya. Tampak sinar merah disusul suara dengung yang nyaring. Kemudian pendeta Hindu itu menggerakkan kerisnya beberapa kali dan terdengar lengking berdengung-dengung seperti suling ditiup. Agaknya dialah yang dulu terkenal dengan julukan pendeta aneh. Wah, aku mendengar bahwa ilmunya adalah ilmu dari India. Tentu dia lihai sekali, kata kakek Sentanu. Guru, murid tidak suka kepada pendeta Hindu itu. Dia sombong, kata Brahma Wiraloka. Gurunya tersenyum. Tidak perlu suka atau tidak suka, yang penting menilai dan mencontoh. Kalau kau anggap dia sombong, maka jangan kau mencontoh sikapnya, habis perkara. Perasaan tidak suka itu pun bukan perasaan yang baik. Mungkin tidak kalah buruknya dengan sikap sombong. Brahma Wiraloka membungkam, merasa bersalah. Dia lalu memandang penuh perhatian karena kini kedua orang ketua itu sudah siap dengan senjata mereka, menghadapi pendeta Hindu itu dari kanan dan kiri. Agaknya keduanya merasa bahwa sekali ini mereka harus berhati-hati, maka mereka hanya bersiap saja, tidak berani langsung membuka serangan. Pendeta Hindu kurus itu agaknya mengerti akan hal ini, maka kembali ia tertawa. Kemudian terdengar suara berdesing-desing disusul dengan suara mendengung nyaring.
Kerisnya berubah menjadi sinar perak yang menyambar kanan-kiri. Terang-terang, bunga api berpijar dan kedua orang ketua itu terhuyung mundur. Mereka terkejut sekali karena tangkisan senjata mereka bertemu dengan tenaga yang amat dahsyat, membuat mereka terhuyung-huyung. Akan tetapi keduanya sudah meloncat maju dan terjadilah pertandingan yang hebat. Bukan hanya saking cepatnya, demikian cepat gerakan si pendeta Hindu sehingga tubuhnya lenyap sama sekali terbungkus sinar keris yang seperti perak itu, yang menyambar ke kanan-kiri mengejar kedua lawannya, melainkan terutama sekali hebat karena terdengar suara tiupan suling merdu seolah-olah saling mengikuti tari-tarian indah, bukan pertandingan mati-matian. Suara ini keluar dari sambaran keris yang digerakkan dengan pengerahan tenaga dalam kuat sekali, dan karena keris itu dipasangi lubang-lubang kecil, maka menimbulkan suara seperti suling ditiup. Tentu saja tanpa latihan puluhan tahun dan tanpa dorongan tenaga dalam yang tepat dan kuat, tidak mungkin mainkan keris sampai menimbulkan suara tiupan suling seperti itu. Kejam sekali dia, kakek Sentanu berseru perlahan. Brahma Wiraloka agak sukar mengikuti pertandingan yang agak cepat itu dengan pandang matanya. Dia hanya mendengar 2 kali suara, cerat-cerat, disusul muncratnya darah dan robohnya 2 orang ketua itu. Pertandingan hanya berlangsung 20 jurus dan kedua orang ketua roboh dengan luka parah. Ketua Raja Ular roboh dengan paha kanan terkuak lebar sampai tampak tulangnya, sedangkan ketua tongkat hitam roboh dengan pundak kiri patah tulangnya. Anak buah mereka segera menolong ketua masing-masing yang roboh pingsan, kemudian mereka meninggalkan pulau dengan perahu masing-masing. Suasana menjadi sunyi. Pendeta Hindu itu mengelus-elus kerisnya penuh kasih sayang, lalu berkata, "Kerisku yang baik, hari ini engkau boleh berpesta pora." Brahma Wiraloka mengepal tinjunya. "Guru, dia itu selain sombong juga kejam. Kalau murid berkepandaian tentu murid akan maju dan melabraknya. Sayang kepandaiannya terlalu tinggi, dia lihai bukan main. Akan tetapi murid yakin bahwa guru tentu akan dapat melabraknya sampai dia meratap minta ampun. Hus, ingat bahwa kita adalah penonton. Dia memang lihai dan baru sekarang engkau akan menyaksikan kehebatan tokoh-tokoh pendekar yang dikdaya," jawab gurunya. Pendeta Hindu kurus itu kini memandang ke sekeliling. "Aku paling suka main keris. Adakah di sini ahli-ahli keris untuk bermain-main dengan aku? Telah lama aku mendengar nama-nama besar seperti 7 pendekar awan yang dulu kabarnya dikalahkan oleh Tom Bajil, malah 2 diantaranya tewas oleh Dewi Sambi. Apakah mereka yang 5 orang masih hidup? Ataukah sudah tidak berani lagi mencabut keris setelah hilang yang 2 orang? Pendeta Hindu sesat. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan kelima orang pendekar awan sudah meloncat ke depan pendeta Hindu itu. Brahma Wiraloka memandang penuh perhatian dan jantungnya berdebar. Kini barulah mereka akan membuka mata menyaksikan kelihayan perguruan awan, pikirnya bangga. Akan tetapi dengan heran ia mendengar gurunya mengeluh, "Mengapa mereka itu masih berdarah panas? Mudah saja dipancing, sungguh celaka." Brahma Wiraloka tidak sempat bertanya karena ia tertarik sekali memandang ke lapangan itu. Si pendeta Hindu kurus menggunakan matanya yang sipit, menyapu kelima orang itu dengan pandang matanya penuh perhatian. Dia melihat 2 orang biksu dan 3 orang kakek yang usianya rata-rata 5-60 tahun, sikapnya gagah perkasa dan tenang sekali. Dia menduga-duga, kemudian tertawa bergelak. "Hahaha. Agaknya kalian inikah yang terkenal dengan julukan 7 pendekar awan yang sudah tinggal 5 orang. Memang mereka adalah 5 orang sisa dari 7 pendekar awan, 2 orang telah tewas, yaitu orang ke-6 dan ke-7. Yang pertama adalah Kaira, tinggi tegap, usianya hampir 70 tahun. Kedua adalah Biksu Yuyu, juga tinggi besar dan bermata lebar, berusia 62 tahun. Orang ketiga dan keempat adalah Babang Putih dan Babang Salju, kakak beradik yang berwajah sama, juga sudah 60 tahun lebih.
Adapun yang kelima adalah biksi kata yang bertubuh kecil bermata tajam, berusia 60 tahun. Kira Murka, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang dahulu mengganas di pantai selatan dan berjuluk pendeta aneh. Kini berlagak sebagai pendeta Hindu, akan tetapi kami tahu bahwa engkau hanyalah seorang sombong yang mengaku-aku sebagai pendeta Hindu sehingga mencemarkan siwa saja. Engkau tadi mencari kami, nah, kami 5 pendekar awan berada di sini, engkau mau apa? Yang bicara adalah Kaira, orang tertua 5 pendekar awan. Hahaha, bagus sekali. Kiranya perguruan awan mengutus jago-jagonya untuk merebut kedudukan tertinggi di rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau. Jangan asal membuka mulut, bentak Biksu Yuyu marah. Perguruan awan tidak butuh akan segala macam adu kepandaian. Kami hanya maju ke sini karena tadi kau mengeluarkan tantangan, pendeta palsu. Hahaha. Dengar ucapan biksu ini. Dia memaki aku pendeta palsu sedangkan dia yang berkepala gundul dan berjubah biksu masih suka memaki orang. Wajah biksu Yuyu menjadi merah dan dia tak dapat membantah. Memang harus diakui bahwa dia menuntut penghidupan suci, selalu bersikap halus penuh ulas asih terhadap sesama manusia. Akan tetapi sebagai pendekar, dia tidak dapat bersikap halus terhadap orang jahat. Kira Murka, cepat Kaira berkata. Tak perlu banyak cakap. Kami tidak ingin mengadu kepandaian untuk memperebutkan kedudukan apapun juga. Akan tetapi, kami sebagai murid-murid perguruan awan takkan pernah mundur kalau perguruan awan ditantang. Benarkah? Kalau begitu untuk apa kalian hadir di sini? Apa untuk mencoba-coba untung barangkali saja bisa mendapatkan pusaka? Haha. Ucapan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tanpa berjanji telah sepaham dalam hati bahwa tentu saja mereka semua tidak ada yang berterang hendak mencari pusaka yang kabarnya telah ditemukan petanya oleh kerajaan. Apalagi kini pihak kerajaan hadir juga. Karena itu mereka menggunakan dalih adu kanuragan. Siapa kira pendeta Hindu ini bicara seenaknya saja? Kami tidak sudi berbantah dengan orang macam engkau hai Kira Murka. Pendeknya jika engkau menantang 5 pendekar awan, tarik kembali tantanganmu. Pendeta Hindu itu tertawa lagi. Hahaha. Siapa takut? Andai kata jumlah kalian masih lengkap 7 orang, aku tidak gentar menghadapi 7 pendekar awan, apalagi hanya 5 pendekar awan. Majulah kalian berlima. Ia sudah menggerakkan kerisnya sehingga berdengung-dengung. Kaira maklum bahwa pendeta Hindu ini amat lihai kerisnya, mungkin tidak di sebelah bawah datuk-datuk sesat zaman dahulu seperti Tong Bajil, datuk lembah iblis dan yang lain-lain. Maka ia cepat memberi isyarat kepada para adinya untuk membentuk lingkaran. Pendeta Hindu ini berseru keras, lalu bergerak memutar pinggangnya sehingga terdengar bunyi mengaum seperti suling ditiup. 5 orang gagah perguruan awan itu pun lalu menggerakkan keris mereka dan terdengarlah bunyi mencicit-cicit dan keris mereka berubah menjadi sinar-sinar terang yang meluncur ke depan. Hebat para kakak itu! Brahma Wiraloka berseru girang. Ilmu 7 awan bintang utara seharusnya dimainkan oleh 7 orang, kini dimainkan oleh hanya mereka berlima, sungguh banyak berkurang kelihayannya. Kalau lengkap mungkin menang. Akan tetapi sekarang, kakek itu melangkahkan kaki, menuruni tebing dan mendekati lapangan pertandingan, diikuti oleh Brahma Wiraloka dengan jantung berdebar. Demikian lihaikah pendeta Hindu kurus itu sehingga gurunya merasa khawatir bahkan seperti sudah tahu bahwa 5 orang kakangnya akan kalah? Pertempuran kali ini benar-benar hebat luar biasa. Mata para penonton sampai menjadi silau dan telinga mereka sakit-sakit mendengar nyanyian keris si pendeta Hindu diseling suara mencicit nyaring 5 batang keris jago-jago perguruan awan itu. Tubuh 6 orang itu lenyap terbungkus sinar keris yang bergulung-gulung menjadi satu. Untuk membedakan mana keris mereka hanya nampak keris bersinar perak yang bergulung-gulung. Itulah keris Kira Murka,
Sedangkan keris murid-murid perguruan awan merupakan sinar-sinar terang yang gerakannya lurus maju mundur hanya membentuk lingkaran kecil di luar lingkaran besar sinar keris Kira Murka. 100 jurus telah lewat dan pertandingan masih berjalan seru. Akan tetapi lingkaran sinar keris seperti perak itu makin membesar, suara suling makin nyaring melengking sedangkan lingkaran kecil yang jumlahnya 5 itu makin mengecil, suara mencicit juga makin melemah. Inilah tandanya bahwa kelima orang 5 pendekar awan mulai terdesak hebat. Brahma Wiraloka tidak mengerti karena dia tidak dapat mengikuti pertandingan yang terlampau cepat baginya itu. Dia menengok ke muka gurunya dan melihat alis gurunya berkerut, maka dia pun menjadi khawatir, lalu memandang lagi ke arah pertandingan. Terang, 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 terang. Lingkaran-lingkaran keris yang kecil-kecil itu bercerai-berai dan tampaklah 5 orang pendekar perguruan awan itu mencelat ke belakang dengan muka pucat. Pendeta Hindu itu tertawa dan sinar kerisnya menyambar ke arah mereka. Agaknya dia belum merasa puas kalau kerisnya belum minum darah lawan. Tahan, terdengar bentakan halus dan tubuh kakek Sentanu telah melayang ke depan. Ia menggerakkan tangan kanannya dan ujung lengan bajunya menggulung ujung keris Kira Murka, kemudian mendorongnya sambil melepaskan libatan. Kira Murka terkejut. Hampir saja kerisnya terlepas dan ia cepat memandang. Kiranya di depannya telah berdiri seorang kakek tua, sedangkan 5 pendekar awan sudah menyimpan keris dan menjura dengan hormat kepada kakek itu. Mundurlah kalian, mengapa mengikuti hati panas? Kakek Sentanu menegur dengan suara halus akan tetapi kelima orang itu menjadi merah mukanya, kemudian mengundurkan diri. Biarpun Kira Murka maklum dari gerakan kakek itu bahwa ia menghadapi seorang lihai, namun karena ia berwatak sombong dan terlalu percaya kepada kepandaiannya sendiri, dia tidak takut dan kini menghadapi kakek Sentanu sambil berkata, "Kakek tua renta, kenapa engkau lancang dan curang membantu 5 orang yang sudah mengeroyokku?" Kakek Sentanu merangkap kedua tangan ke depan dada. "Maaf, andai kata pertandingan tadi merupakan sebuah adu kanuragan, tentu aku orang tua tidak berani turut campur. Akan tetapi pertandingan tadi bukan adu kanuragan, melainkan pendeta telah menantang perguruan awan. Murid-murid perguruan awan itu tadi berdarah panas, maka biarlah aku orang tua yang mintakan maaf dan harap pendeta tidak mencari permusuhan dengan perguruan awan yang tidak ingin bermusuh dengan siapapun juga." "Heh, kakek tua, apakah engkau tokoh perguruan awan? Aku mendapat kehormatan sebagai orang perguruan awan, maka aku berani mintakan maaf atas nama 5 pendekar awan kepadamu. Siapa engkau? Dan apa kedudukanmu di perguruan awan?" "Namaku Sentanu, dan aku hanya seorang pelayan di perguruan awan." Wajah Kira Murka berubah merah. "Pelayan?" Ia menoleh ke arah 5 pendekar awan dan bertanya lantang, "5 pendekar awan, benarkah kakek ini hanya seorang pelayan di perguruan awan?" Kak Ira menjawab, "Beliau adalah terhitung paman kami, akan tetapi benar bekerja sebagai pelayan di perguruan awan." Kira Murka menjadi bingung. Kalau dia melawan kakek yang lihai ini dan sampai kalah, bukankah namanya akan hancur lebur karena dia kalah oleh seorang pelayan saja dari perguruan awan? "Kakek tua, apakah engkau menantangku?" "Aku tidak menantang siapa-siapa. Aku orang lemah, mana ingin adu kanuragan segala. Kalau begitu pergilah." Tiba-tiba terdengar suara nyaring. "Kira Murka manusia tinggi hati. Berani engkau menghina seorang tetua." Yang muncul adalah Sangaji dan Kawesi, 2 orang utusan Pulau Naga Salju, dan yang membentak adalah Sangaji. Kemudian Sangaji menjura kepada kakek Sentanu sambil berkata, "Harap tetua sudi mengundurkan diri. Tak pantas bagi tetua untuk melayani orang gila ini lebih lama lagi." Kakek Sentanu mengangguk dan mundur, akan tetapi ia bingung karena tidak melihat bayangan Brahma Wiraloka. Anak itu diam-diam telah pergi dari tempat tadi. Namun karena di situ terdapat banyak orang dan suasana menjadi tegang, kakek ini bersikap tenang.
Brahma Wiraloka adalah seorang bocah cerdik dan tidak ada alasan untuk khawatir bagi dirinya. Agaknya bocah itu menggunakan kesempatan kunjungan itu untuk pergi menemui orang sakti. Kini Sangaji dan Kawesi menghadapi Kira Murka yang memandang marah dan membentak. Kalian ini siapa lagi berani membuka mulut besar? Kami adalah 2 orang utusan dari Pulau Naga Salju. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang dengan muka berubah, seperti halnya para pimpinan Raja Ular Timur tadi. Namun Kira Murka agaknya memandang rendah, apalagi melihat bahwa kakek gemuk dan kakek kurus itu tidak menunjukkan keanehan apa-apa. Tidak perlu kami sembunyikan lagi. Kami menjadi utusan Pulau Naga Salju untuk meninjau dan kami tertarik memasuki adu kanuragan. Bagus! Kira Murka kini mendapatkan kesempatan untuk mencuci muka. Setelah tadi ia mengalami hal yang merendahkan dirinya ketika berhadapan dengan kakek Sentanu yang telah ia rasakan kelihayannya, ia masih ragu-ragu apakah akan dapat menangkan kakek itu. Akan tetapi terhadap 2 orang ini ia memandang rendah sekali. Apakah kalian juga hendak maju berdua? Kalau memang ingin maju berdua, jangan malu-malu, katakan saja. Aku berani menghadapi kalian berdua sekaligus. Sangaji menjadi merah mukanya, akan tetapi wajahnya tetap tenang dan dingin. Suaranya lebih dingin lagi ketika berkata, majikan kami adalah seorang pendekar yang mengangkat kependekaran dan kegagahan di atas segala apa. Tentu saja kami tidak akan menggunakan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Kakang, biarlah aku menghadapi pendeta Hindu ini, kata Kawesi yang bertubuh kurus. Baiklah, Adi. Kemudian Sangaji berkata kepada Kira Murka, adikku ini yang akan menandingimu Kira Murka. Sangaji lalu meloncat ke pinggir dan berkata tenang kepada adinya, Adi, hati-hati, jangan sampai melakukan pembunuhan. Jangan membunuh dia. Ucapan yang dikatakan dengan suara bersungguh-sungguh ini membuat dada Kira Murka seperti akan meledak saking marahnya. Ucapan itu sungguh dirasakan amat merendahkan dirinya. Bukan dipesan hati-hati agar jangan kalah, melainkan dipesan berhati-hati agar jangan membunuh lawan. Kami dari Pulau Naga Salju tidak pernah menggunakan senjata, kecuali kalau amat perlu dan sangat terpaksa. Untuk main-main denganmu, biarlah aku menggunakan tangan kosong saja. Pendeta, pakailah kerismu. Baru sekarang Kira Murka tak dapat menertawakan lawannya, karena kemarahan telah menguasai hatinya. Dia merasa dipandang rendah sekali dan hal ini dianggapnya sebagai penghinaan. Sungguh pun kakek kurus dari Pulau Naga Salju itu sebetulnya sama sekali tidak mau memandang rendah atau menghina, melainkan bicara sesungguhnya. Siapakah namamu, orang yang sudah bosan hidup? Katakanlah namamu agar kalau kerisku memenggal lehermu, akan aku ketahui siapa orang sombong yang sudah kubunuh dalam adu kanuragan ini. Namaku Kawesi dan marilah kita mulai, hai Kira Murka. Keris di tangan Kira Murka itu sudah mengaung dan menyambar dari atas ke bawah hendak membelah tubuh lawan, akan tetapi gerakannya tidak lurus melainkan seperti ular berlenggak-lenggok hingga tampak sinar kerisnya seperti halilintar menyambar di angkasa. Namun tubuh kakek kurus itu telah lenyap dan tahu-tahu telah berpindah tempat ke kiri. Pendeta Hindu itu terkejut melihat kecepatan gerak lawan yang tidak tampak menggoyang tubuh tetapi tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke kiri, maka cepat kerisnya menyusul dan dia mengirim serangkaian serangan dengan kerisnya sehebat gelombang lautan dan terdengar suara suling nyaring mengikuti berkelebatnya sinar keris. Kawesi memiliki bakat yang baik dalam ilmu meringankan tubuh. Maka oleh majikan Pulau Naga Salju ia telah digembleng dengan ilmu naga badai dan kilat, serial satria kekasih dewa, ilmu yang diciptakan Kamakanaka dan diwariskan pada Jambu Nada dan Panglima Gagak Seta. Nampaklah tubuh Kawesi dapat bergerak lebih cepat daripada berkelebatnya sinar keris Kira Murka. Maka serangan-serangan itu selalu gagal karena tubuh kakek kurus ini telah mencelat ke sana-sini amat cepatnya. Semua orang yang menyaksikan pertandingan dahsyat ini melongo karena gerakan tubuh si kakek kurus sedemikian cepatnya sehingga tubuhnya tampak seolah-olah menjadi banyak. Kira Murka menjadi penasaran sekali.
Sudah belasan jurus kerisnya menyerang namun sama sekali tak pernah berhasil. Ia berseru keras dan menyerang lebih cepat. Kawesi maklum akan kelihayan lawan, maka ia pun mempercayai gerakan tubuhnya sehingga tubuhnya lenyap hanya merupakan bayangan yang kadang-kadang tampak kadang-kadang tidak. Sambil mengelak ini, Kawesi kini membalas, tangan kirinya mendorong ke arah lawan dengan jari terbuka. Wut! Aih! Kira murka terhuyung dan berseru kaget karena dorongan tangan lawan itu mengandung tenaga yang hebat bukan main. Mengandung hawa panas dan amat kuat sehingga tubuhnya bergetar dan ia terhuyung ke belakang. Kira murka cepat meloncat ke atas dan berjungkir balik ke belakang, kemudian turun dengan wajah pucat, memandang lawannya yang masih tetap berdiri tegak dan tenang. Maklumlah pendeta Hindu ini bahwa lawannya, tokoh Pulau Naga Salju ini, memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa. Dia seorang yang licin dan cerdik sekali, biarpun marah dan penasaran akan tetapi tidak nekat. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, tentu dia terancam bahaya mati. Maka ia lalu berkata, "Sobat dari Pulau Naga Salju, kepandaianmu hebat. Biarlah kali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi tunggulah saja, pada suatu hari aku akan datang mengunjungi Pulau Naga Salju untuk menantang adu kanuragan kepada majikan Pulau Naga Salju." Setelah berkata demikian, tanpa menanti lawan menjawab dan tidak memberi kesempatan orang lain mengejeknya, pendeta Hindu cerdik ini sudah meloncat jauh dan berlari cepat sekali, kemudian menghilang di pantai yang berbatu-batu. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.